Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini ketemu lagi di sharing-sharing buat teman-teman reseller, juga agen dan para distributor yang kami cintai. Sebenarnya saya ingin berbicara melalui live streaming, cuman terkendala beberapa hal mungkin bisa saya lakukan di lain waktu saja. Saya bisanya edukasi-edukasi dan beberapa tips yang bisa saya lakukan pada hari ini melalui lewat video ini. Mudah-mudahan saya bisa lakukan Zoom kepada teman-teman semuanya. Semoga tips hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Maka saya memutuskan untuk merekam agar video yang kali ini bisa tersampaikan kepada semuanya. Nanti rencananya saya akan coba membuat video podcast yang bisa Anda simak dan bisa diulang-ulang rekamannya dan bisa Anda dengarkan kapan aja. Mungkin kalau misalkan siang masih sibuk, bisa Anda dengarkan di waktu Anda istirahat saat malam hari ataupun sambil mengerjakan pekerjaan lain agar Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, gitu ya. Jadi saya sarankan Anda untuk mendengarkan video kali ini, dengarkan di saat waktu-waktu yang senggang, sediakan waktu mungkin kurang lebih 30 menit gitu ya. Akan sangat-sangat baik sekali jika Anda dengarkan di pagi hari sebelum memulai aktivitas, mungkin setelah sholat subuh atau menjelang masak persiapan buat untuk sarapan gitu ya. Pada slide kedua, saya akan coba membahas masalah mental, masalah kepribadian kita, masalah mindset, masalah pola pikir, masalah apa yang ada di dalam diri kita sendiri sebagai mental juara. Ya, kenapa saya bahas mental juara ini? Karena mental juara harus Anda miliki. Oke, gitu ya. Saya jarang sekali membahas tentang mental juara. Kenapa kita menjadi harus menang di dalam jadi mental juara? Kita harus bagus pada diri kita sendiri. Mungkin kalau masalah tips teknis sudah banyak di-sharing oleh teman-teman praktisi lainnya, ya. Anda bisa lihat bagaimana cara membuat WhatsApp, bagaimana mengelola video, bagaimana cara membuat status-status copywriting yang bagus gitu ya. Kenapa saya bahas mental juara? Karena ini poin penting buat kita sendiri sebelum persiapan untuk tempur. Bagaimana cara kita mau berani berperang kalau sedangkan dari dalam diri kita sendiri sudah gemetar duluan gitu ya. Gambarannya seperti itu. Jadi wajib pemantapan dulu. Kalaupun masalah teknis, kali ini video saya tidak membahas secara teknis karena di YouTube juga sudah banyak materi-materi yang membahas tentang hal-hal teknis. Jadi saya sadar banget kita harus menanamkan dulu bahwa 90% bahwa keberhasilan kita ini kemungkinan sangat besar dipersiapkan adalah dari mindset atau mental kita sendiri, karakter kita, attitude kita, dan lain sebagainya yang sifatnya bukan teknis, yang sifatnya tidak kelihatan mata. Ya. Nah, salah satunya adalah yaitu saya sebut dengan mental juara, yang artinya mental juara ini ya mental menang. Berarti kalau mentalnya sudah mantep, mentalnya sudah bagus, mentalnya sang juara, mental pemenang artinya dia tidak pernah mau kalah. Bukan berarti ngotot gitu ya. Ngotot kalau dalam hal kebaikan sih nggak apa-apa. Kalau ngotot dalam hal salah itu justru sangat merugikan buat Anda. Jadi jangan persepsikan mental menang ini nggak mau kalah gitu loh. Bukan itu yang saya maksudkan. Anda paham kan maksud saya seperti apa? Oke. Jadi mental tidak mau kalah ini artinya tidak pernah mau menyerah. Nah itu terhadap kondisi apapun yang mungkin sedang Anda hadapi saat ini. Mungkin Anda kali ini sedang ibaratnya terpuruk, jatuh, kondisi ekonomi lagi kesusahan, Anda dalam keadaan sulit, semuanya harga-harga naik, dalam kondisi apapun juga itu, hari ini seseorang yang memiliki sifat mental juara itu bisa dibilang tidak mudah menyerah dengan keadaan, tidak mudah menyerah dengan kondisi. Dia harus maju, dia harus bergerak seperti yang sudah saya sebutkan dalam video-video awal. Oke, gitu ya. Jadi intinya mental pemenang ini bisa memiliki sifat yang tidak mau kalah, seperti itu ya. Tidak mau kalah dalam artinya dia tidak mau menyerah, sehingga dia akan tetap bangkit, tetap semangat, tetap termotivasi untuk berjuang. Akhirnya dia bisa mengatasi keadaan yang sebenarnya pada slide berikutnya ini saya bahas kenapa memang mental juara atau mental pemenang itu dibutuhkan di dalam kegiatan apapun. Jadi ketika Anda sekarang merintis karir, merintis
usaha, merintis apapun itu bisnis Anda, apapun itu usaha Anda, misalkan merintis kuliah, merintis pendidikan di pondok pesantren atau pendidikan jenjang karir Anda, ataupun misalkan menyelesaikan skripsi kuliah, termasuk ya sedang menjalankan bisnis ini di Anabawi Store. Oke, ini jadi setiap kegiatan apapun itu, mental pemenang untuk menyelesaikan misinya, menyelesaikan apa saja yang jadi goal Anda, apa saja yang jadi tujuan Anda, apa saja yang jadi rencana-rencana Anda, termasuk di bisnis ya, bisnis ini yang misalkan Anda yang tadinya jadi reseller, pengen rencananya ingin naik ke level berikutnya, yaitu jadi agen. Setelah masuk ke agen, gimana caranya perencanaan berikutnya bisa menjadi ke distributor gitu misalkan. Jadi Anda punya kendalanya apa? Anda harus pecahkan di situ. Jadi mental juaranya keluarkan. Itu ibaratnya seperti jurus pamungkas. Misalkan kendalanya tidak punya target. Nah, target marketnya apa ini misalkan? Anda harus punya solusinya secara cepat. Kalau misalkan sepi pembeli, gimana caranya untuk agar rame closingan, rame laris manis? Kita kejar target penjualannya, kita kejar omsetnya gitu ya. Berapa profit, berapa yang harus Anda targetkan. Anda punya kendala-kendala nih, misalkan kendalanya dari faktor kebanyakan, misalkan faktor-faktor eksternal, dari sulitnya dapat target market, sulitnya balas chatting, mungkin dari tim CS kurang terlatih. Nah, kita gimana solusinya? Kita harus runut dari awal sampai akhir. Masalahnya nih di mana? Kebuntuannya nih di mana? Gitu ya. Jadi misalkan kita perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Kita punya rencana, ternyata tiba-tiba ada kemacetan misalkan di Semarang. Nah, kalau misalkan kita tahu dari awal, taruhlah misalkan kita sudah sampai Cirebon dengan kendaraan sendiri, kita tahu dari jauh perkiraan macet di Semarang, maka kita ambil jalan alternatif, ibaratnya begitu ya. Jadi yang kita singkirkan tuh hambatannya, bukan kita terobos terus untuk melewati Semarang, kalaupun itu Anda mau nekat, tapi itu terserah Anda. Tapi jalan terbaiknya adalah kita hindari rintangan. Misalkan di situ di tengah jalan ada batu, nah kita bagaimana caranya kita bisa melewatin terus jalan tanpa melompatin batu, pasti kita akan berjalan ke samping batunya, begitu ya. Oke. Atau misalkan Anda dari vendor, masalah vendor ya, dari misalkan ada masalah dari tim CS kita, adminnya payah mungkin. Nah, ini solusi-solusi seperti ini Anda bisa ngomong ke tim CS atau dari owner, bilang aja kalau misalkan tim CS kita kurang responsif. Nah, nanti kita jadi tampung, kita sebagai bahan masukan untuk acuan ke berikutnya. Sehingga tantangan-tantangan seperti itu Anda minimalisir. Tantangan, halangan, rintangan pasti ada, tapi bagaimana caranya kita mengelola minimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Sehingga apa? Sehingga Anda merasa, aduh kok susah gitu ya, tapi setiap orang mengenali ketantangan, jadi akan semakin mudah. Susahnya itu kita akan bikin semudah mungkin. Oke, ini sebagai contoh juga, misalkan Anda menerapkan prinsip mental pemenang ini ketika masalah dari eksternal atau tidak usah jauh-jauh, misalkan kita ada kendala di dalam masalah keluarga, misalkan begitu ya, keluarga kita kurang mendukung, istri kita mungkin, suami kita mungkin tidak menyetujui bisnis kita ini, tapi kita merasa yakin dengan usaha yang akan kita terjun ini, usaha yang kita tekuni ini, maka dari itu kita minta restunya bagaimana pasangan kita ya, suami atau istri kita itu mendukung, bahkan kalau bisa couplepreneur. Jadi suami istri yang berjalan bersama, apalagi orang tua misalkan anaknya tidak mau berbisnis usaha atau misalkan pengennya jadi pegawai negeri atau kerja di kantoran misalkan begitu. Sedangkan si anak sendiri yakin dengan usaha apa yang dia lakukan, maka memiliki mental juara, maka akan mencoba melobi pasangannya, melobi orang tuanya untuk bisa direstui gitu ya. Jadi teman-teman masing-masing semuanya dari diri kita masing-masing wajib memiliki mental juara. Jadi kita tidak memiliki mental kalah. Dalam artian bukan mental tidak suka kalah ini ngotot berdebat, makanya mau menang sendiri. Bukan itu yang saya maksudkan dalam video ini. Nah, apa sih ciri-ciri dari mental juara itu? Mental juara bisa kita kenali dari beberapa faktor. Mungkin Anda akan terkejut ketika melihat ciri-ciri ini. Bisa jadi selama ini Anda tidak menyadari, ternyata saya sudah memiliki
mental juara ini. Cuman tidak Anda ketahui, tidak Anda sadari dan tidak dikelola dengan baik memanfaatkan mental juara ini. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu punya visi dan misi yang jelas. Visi yang jelas ibaratnya gambaran yang jelas. Pengennya 3 tahun ke depan seperti apa gitu. 5 tahun ke depan pengennya mau apa, ingin targetnya apa misalkan. Atau tahun depan saya harus punya database kontak WhatsApp berapa, ya saya punya tabungan berapa. Itu yang harus Anda perjuangkan. Sehingga dia bisa jawab dengan yakin, dengan jelas, visinya itu bisa menjawab atau enggaknya dari visi atau gambarannya itu. Dia enggak masih mengawang ibaratnya ya. Tidak gambaran cita-citanya tidak tertutup kabut, tidak mikir-mikir lagi, karena itu sebuah kebutuhan yang harus segera kebutuhan yang mendesak gitu ya. Misalkan sekolah anak, pendidikan anak, rumah atau tempat tinggal atau kendaraan yang layak, atau misalkan dia ingin umroh, atau misalkan ingin melunasi hutang-hutang. Nah, itu yang harus dia kejar. Dia harus tahu berapa yang harus dia hasilkan, berapa yang harus jadi masukan untuk penghasilannya. Oke gitu ya. Kenapa visi kita itu harus jelas? Kita mau ngapain, kita tahu. Yang tidak berhubungan dengan tugas-tugas itu kita koreksi gitu ya. Biasanya sesuatu yang jelas di lingkungan kita, di tubuh kita sendiri akan bisa dengan mudah untuk mewujudkannya. Apalagi kalau misalkan Anda sudah kepepet gitu ya. Kita akan lebih fokus untuk mencapai tujuan kita. Jangan sampai kita nggak sempat mikirin hal-hal yang tidak mendukung ke arah sana. Makanya butuh perencanaan yang namanya goal smart yang sudah kita jelaskan. Nah, pentingnya punya visi yang jelas ini, kadang kita susah melihat dengan jelas. Karena apa? Misalkan ada gangguan, karena ada kenyamanan saat ini, atau namanya comfort zone ya, berada di daerah area nyaman. Anda jadi merasa tidak punya goal. Sekarang sudah nyaman, ngapain juga punya tujuan yang lebih menantang. Itu tidak seperti itu. Atau misalkan Anda mencari pembenaran, saya sudah cukup kok, saya sudah puas kok. Nah, itu bisa juga Anda akan susah untuk menggambarkan, mewujudkan visi-visi, akan mengaburkan. Biasanya maka butuh cara pandang yang jelas. Jadi Anda harus tahu gitu ya. Anda harus perjuangkan apa yang Anda inginkan ke depannya. Jadi comfort zone ini juga bisa merusak visi tujuan Anda. Itu sangat bahaya sekali. Masalah pembahasan apa itu comfort zone, mungkin Anda bisa simak di beberapa video yang lainnya. Di materi-materi YouTube juga sangat banyak mungkin yang dibahas tentang comfort zone ini. Oke, ciri yang kedua yaitu apa yang perlu dibutuhkan untuk menjadi mental pemenang ini. Yaitu apa? Mereka yang mandiri dan punya inisiatif. Ya, mereka yang punya visi jelas cenderung ini geraknya mandiri dan punya inisiatif. Misalkan nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dipukulin ibaratnya, nggak usah dicut gitu. Jadi nggak usah ditendang-tendang pun dia sudah mandiri, sudah bisa jalan. Dia bisa bergerak sendiri, dia akan cari tahu sendiri ya. Misalnya saya nggak bisa bikin video YouTube, Anda tidak bisa ngedit di CapCut, Anda tidak bisa berbicara mengisi suara, Anda tidak bisa menulis status. Gimana cara ngeditnya? Gimana ya? Itu cari jawabannya banyak di materi-materi YouTube, di Google, atau di Instagram, atau di TikTok. Itu banyak sekali yang bisa Anda dapatkan secara gratis. Kalau misalkan tidak puas dengan yang gratis, Anda bingung misalkan, Anda butuh mentor kelas online, nah itu lebih bagus lagi. Atau gimana pun gitu ya. Bahkan dia nggak harus menunggu seseorang datang ngasih tahu caranya. Dia akan bergerak, dia akan berinisiatif, dia akan ngejar, dia akan pengen tahu caranya gimana. Sesegera mungkin karena dia punya hal yang sedang diperjuangkan. Dia akan bergerak atas inisiatifnya sendiri gitu ya. Nggak bisa bikin status, dia akan belajar untuk cara bikin statusnya. Setelah belajar, dia akan praktek gila-gilaan. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena sudah punya visi yang jelas. Seperti ciri yang pertama, sebelum visinya terwujud, sebelum misinya selesai, dia nggak akan berhenti. Ciri yang ketiga adalah problem solving oriented. Nah, ketika menjalin prosesnya untuk mencapai visinya, dia pasti ngalamin masalahnya kendala. Pasti ada rintangan, pasti ada halangan, udah jelas kan? Pasti dia memiliki sifat mental pemenang, tidak mungkin diam, tidak mungkin nyerah. Dia pasti akan cari solusinya. Solusinya apa? Ya, contohnya tadi, dia nggak bisa nulis status, dia akan cari solusinya. Dia akan cepat belajar, dia cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Jadi dirinya sendiri memantik untuk mewujudkan segera visinya yang dia gambarkan di dalam imajinasinya, di dalam cita-citanya. Jadi perlu Anda pahami bahwa impian, cita-cita,
itu berbeda, sangat berbeda jauh dengan berangan-angan ya. Ini perlu Anda bedakan, perlu Anda pahami. Bedanya cita-cita, bedanya impian yang harus Anda wujudkan itu berbeda dengan angan-angan. Kalau cita-cita itu sesuatu yang bisa kita gapai, bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita mampu. Ya, kita sudah punya ancang-ancang nih, kira-kira mau ngapain. Seperti ini, kemampuan saya seperti itu. Nah, itu cita-cita. Berbeda dengan angan-angan, namanya menghayal ya. Misalkan saya pengen pergi ke bulan, sedangkan kita tidak tahu caranya mau naik kendaraannya apa. Nah, itu namanya berangan-angan, berhayal namanya. Tentu itu tidak bisa. Misalkan saya pengen naik awan, gimana caranya? Sedangkan kita tidak tahu suatu penemuan yang bisa kita naik awan, kan nggak mungkin, itu namanya berhayal. Nah itu tolong dibedakan antara impian dan hayalan. Jadi kalau misalkan saya pengen punya mobil, kira-kira bisa terwujud nggak? Kalau misalkan dalam sekian tahun Anda punya step-step, punya goal-goal yang bagus, itu cita-cita itu insya Allah dimudahkan dan bisa terwujud. Nah kalau misalkan Anda pengen punya pesawat nih dalam 2 tahun depan, kira-kira bisa nggak? Nah itu nggak mungkin, karena tidak sesuai dengan kemampuan kita, itu namanya menghayal gitu ya. Nah mental pemenang ini fokus kepada solusinya, bukan kepada masalahnya. Saya ulang, mental pemenang itu fokus kepada solusi, bukan ke masalahnya. Jadi kalau misalkan punya masalah, kita jangan pikirin masalahnya terus setiap hari, setiap waktu. Merenung terus masalahnya saya apa, bukan fokus kepada gimana cara solusinya gitu. Jadi misalkan masalahnya nggak bisa nulis status, oke, gimana cara solusinya. Nah kelas-kelas ini mungkin nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menulis status. Kalau misalkan tidak ada, segera cari cepat di media-media yang lain. Begini belajar di YouTube, mungkin di buku-buku, di Gramedia mungkin banyak. Permasalahan solusinya karena banyak orang yang ketika dikasih solusinya itu dipermasalahin lagi gitu loh. Waduh, ini gimana mau maju? Udah punya masalah, dikasih solusi A, ternyata solusi A juga dipermasalahin, misalkan begitu. Misalkan nggak punya kerjaan, ketika ditawar di pekerjaan dibilangnya ribet, jauh, misalkan begitu. Atau saya tidak kompeten di sini. Ini bukan bidang saya, seperti itu. Jadi belum sudah nyemplung, belum nyoba, sudah ngeluh duluan. Itu seperti kebanyakan orang seperti itu. Udah ada solusi, ternyata solusinya jadi masalah. Kalau seperti ini, saya juga bingung harus mau ngapain. Jadi teman-teman yang memiliki masalah hari ini, jadi jangan fokus ke masalahnya. Jadi fokus saja ke solusinya. Gitu ya. Atau mungkin contoh lain, saya hari ini tidak punya uang, gimana caranya? Saya harus segera menghasilkan uang nih. Solusinya gimana? Ya banyak. Bisa Anda berbicara mungkin ke orang tua, itu mungkin salah satu contoh, atau mungkin berhutang dulu. Nah itu solusi ibaratnya solusinya seperti itu. Memang bisanya seperti itu, ya sudah seperti itu. Ibaratnya pecahkan dulu masalahnya dengan solusi yang memang harus seperti itu, ya apa boleh buat. Karena itu adalah satu-satunya solusi. Kita lanjut. Kemudian ciri yang keempat adalah dia memiliki sifat own mindset. Own mindset ini bukan cuma sekedar mindset sendiri, ya, bukan punya pola pikir sendiri, tapi dia itu memiliki artinya gini. Contoh nih, karena teman-teman ada yang sebagai reseller atau sebagai agen atau sebagai distributor ya, mereka merasa bahwa ini bisnis, anggap aja ini bisnis Anda sendiri ya, bukan bisnis orang lain, bukan bisnisnya An-Nabawi Store, tapi anggap aja ini adalah bisnis milik Anda sendiri. Ibaratnya yang bertanggung jawab adalah Anda sendiri. Kalau misalkan Anda tidak memiliki uang ataupun Anda ingin berkembang, bagaimana caranya bisnis ini bisa maju gitu ya. Dia akan jauh lebih maju karena apa? Karena dia berpikir saya sebagai reseller atau agen ini ibaratnya sebagai batu loncatan. Saya nggak akan selamanya di sini. Oke, gitu ya. Saya nggak ingin jalan di tempat. Arahannya meskipun Anda tidak ada untuk panduan, misalkan tidak diajari, tetapi Anda ingin maju, Anda bisa bergerak sendiri karena own mindset ini sudah tertancap di dalam Anda. Anda tidak memiliki bimbingan pun, Anda bisa memaksimalkan arahan yang ada meskipun hanya itu sekedar cuman taruhlah poster yang kita sediakan, arahan singkat yang status yang cuman itu aja. Nah, Anda bisa kembangkan sendiri. Karena apa? Karena Anda menganggap ini bisnis Anda sendiri, bukan bisnis orang lain, gitu ya. Karena dengan apa? Anggap aja ini sebagai acara atau arena latihan untuk ke tingkat yang lebih besar lagi. Ketika Anda sudah mantap di pelatihan, sebenarnya seperti seseorang ikut olimpiade, taruhlah di pertandingan yang sesungguhnya
Anda berlatihnya tuh di sini. Ketika Anda memiliki bisnis sendiri yang tidak ada bimbingan, mungkin butuh modal lebih besar lagi, ibaratnya kok tantangannya lebih besar gitu ya. Anda latihannya di sini. Nah, saatnya Anda memiliki sifat pemenang ini Anda bisa asah dari sekarang. Jadi Anda kalau memang mau maju ya anggap aja bisnis Anda sendiri. Jangan sampai Anda mikir, kalau saya mati-matian usahanya, kan yang enak ownernya, yang untung kan perusahaannya. Jangan punya mindset seperti itu. Pola pikirnya anggap aja ini latihan saya. Karena saya cuma modalnya pulsa dan HP aja gitu. Itu pun kalau HP-nya beli. Beda kalau HP-nya Anda dikasih, itu lebih murah lagi, cuman modal 5.000 paket internet sehari, Anda cukup bikin status, siapa tahu di situ ada closingan, alhamdulillah, kan begitu. Modalnya cuman modal pulsa internet aja. Jadi anggapan yang menguntungkan owner, yang menguntungkan perusahaan itu anggapan salah. Anggapan mungkin Anda mengeluh. Ciri yang kelima yang selanjutnya adalah memiliki sifat out of the box. Apa itu? Gampangannya out of the box ini adalah berpikir kreatif, berpikir di luar kotak gitu ya. Berpikir kreatif yang menunjang visinya itu. Kreatif ini artinya melakukan hal-hal yang mungkin unik bagi dia, bagi kreativitas Anda gitu ya. Mungkin orang lain tidak melakukan yang dia contohkan, atau misalkan mau mengatrol penjualannya. Wah, kalau begini-begini aja pakai cara saya sendiri, pakai cara yang sudah diarahkan dari mentoring, mungkin penjualannya enggak meningkat. Akhirnya gimana? Dia cari konten atau cari metode yang bisa membuatnya viral, misalkan begitu ya. Atau dia yang tadinya jualan sendiri yang untungnya 100% dia punya, dia gimana caranya membuat pasukan penjualan sendiri yang di bawahnya dia. Jadi misalkan untungnya 50.000, dia bagi ke resellernya, dia cukup ambil 10.000 misalkan, sedangkan 40.000-nya diberikan ke reseller pasukannya dia sendiri di bawahnya. Nah, ibaratnya Anda meskipun Anda ambil untung sedikit, yang sedangkan di bawahnya Anda mengambil untung 40.000, dengan cara seperti itu Anda meminimalkan kerja keras, ibaratnya gitu, kerja cerdas gitu enggak kira-kira. Jadi dia enggak nunggu disuruh harus bikin status ini, dia kreatif, kemudian punya inisiatif, semua saling berhubungan nih. Satu mentalitinya ya, emang nggak bisa dipisahin mental masing-masing ini semua, jadi satu nggak bisa semua dipisahkan. Jadi paham ya, berpikir kreatif ini sangat penting buat teman-teman yang akan mencoba latihan berbisnis dari sekarang di media yang kita mediakan di bawah bimbingan Anabawi Store ini. Atau misalkan kita sudah memberikan lead magnet ebook, panduan-panduan untuk menarik calon buyer. E-book yang kita berikan, materi-materi yang kita berikan itu kita sudah buat apa adanya. Mungkin Anda sendiri yang melihat, e-booknya kok jelek amat. Anda segera berpikir kreatif, jangan menunggu materi-materi e-book dari kita. Kalau misalkan dirasa materi e-book atau materi-materi lead magnet yang kita berikan itu kurang bagus, Anda segera out of the box-nya ini keluarkan gitu. Anda bisa membuat e-book sendiri. Karena e-book ini salah satu konten, bukan satu-satunya konten. Karena konten itu sendiri banyak, bisa dari website, bisa dari e-book, bisa dari video, bisa dari video TikTok, Instagram, Reel, itu banyak konten-konten. Anda bisa kreasikan dengan konten-konten yang lainnya gitu ya. Anda bisa desain sendiri covernya, mungkin bisa desain ulang atau tulis ulang materi-materinya, dan e-book itu bisa Anda selipkan link website Anda sendiri. Jadi semakin menarik e-book yang Anda buat, ya mungkin karena e-book kita apa adanya, karena Anda jago desain di situ, Anda bisa lebih bagus lagi layoutnya, dan itu nilai plus buat Anda. Anggap aja ini sebagai bisnis Anda sendiri untuk jangka panjangnya gitu ya, bukan bisnis kita, bukan bisnis owner, bukan bisnis Anabawi Store. Anggap aja ini bisnis Anda sendiri gitu ya. Ini penting karena dengan memodifikasi apa yang sudah ada, konten kreator itu tidak ada yang namanya bisa membuat 100% murni. Biasanya konten kreator itu namanya konten kreator atau kreativitas itu melihat sana, melihat sini, jiplak sana, jiplak sini, tidak plek 100%, tapi Anda harus ATM dulu, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Silakan, itu bebas buat Anda. Kita mempersilahkan. Kalau misalkan materi-materinya yang kita berikan ini kurang bagus, Anda bisa coba misalkan membuat saluran sendiri di YouTube dengan acara program ngobrol misalkan, atau acara podcast tanya jawab. Lebih-lebih kalau misalkan Anda seorang pakar kesehatan atau tabib, misalkan
memang ahli dalam herbal, Anda bikin akun-akun TikTok, Anda bikin saluran-saluran YouTube gitu ya. Kemudian di acara-acara program ngobrol, program-program podcast itu Anda selipkan iklan, iklannya produk yang kita berikan ini, produk yang kita tawarkan ini. Itu tentu nilai plus, karena saya punya studi kasus begini, saya punya teman konten kreator, desainer ya, desainer bagus, memang udah tingkat dunia dia, karena banyak proyek-proyek dari orang luar negeri. Followernya juga sudah lumayan, dulu waktu itu masih sekitar puluhan ribu, sekarang udah ratusan ribu di salah satu channel YouTube-nya. Mungkin kalau mau tahu bisa japri ke saya siapa orangnya, nanti saya kasih tahu. Ketika ada program penjualan salah satu produk kreativitas, mungkin Anda sudah tahu ya, produk ini dijual melalui sistem affiliate, tidak dijual dengan ownernya langsung, jadi murni affiliate yang memasarkannya. Jadi ketika si teman saya ini yang konten kreator, yang desainer jago ini memberikan tips tentang dunia desain, bagaimana caranya membuat desain di Canva, di sini, di situ, followernya banyak. Ketika target audiensnya sudah terkumpul di subscribernya, kemudian dia menawarkan produk affiliate yang sudah dijual dengan harga yang tidak murah, harganya juga 500.000 sampai 1 jutaan, apa yang terjadi? Dia menjual dengan cara seperti itu seperti kacang goreng. Bayangkan, harga 500.000, harga 1 jutaan, itu terjual dalam waktu singkat, dalam 2 hari tembus ratusan ribu sales. Bayangkan, itu komisinya aja kalau misalkan 50% ya, produk-produk digital itu komisinya biasanya antara 50% sampai 60%, bahkan sampai ada yang 80%. Bayangkan misalkan 500.000, 50% komisinya, 250.000 aja kalau misalkan laku 10, itu berapa udah? Nah ini laku sampai ratusan sales, penjualan, kira-kira komisinya berapa itu? Belum lagi rewardnya pasti ada, rewardnya misalkan laku sekian sales dapat komisi segini, jadi komisi plus reward. Bayangkan dengan cara-cara kreatif out of the box seperti ini contoh kasus ya, contoh kasus. Atau misalkan Anda tidak mau menjual dengan program pasukan sendiri, misalkan Anda maunya jualan sendiri, oke, tidak apa-apa. Misalkan Anda punya pemikiran, saya tidak mau ngajarin, nggak mau repot-repot ngumpulin orang, saya nggak bisa ngumpulin orang, bagaimana cara berbicara ke orang banyak. Caranya gini, seperti pengalaman saya ketika menjual produk digital yang sama dengan teman-teman yang lain, saya coba terapkan. Di antaranya begini, ketika produk, taruhlah misalkan komisinya 50.000 ya, 50.000. Misalkan Anda keuntungannya itu dibagi lagi, taruhlah Anda cuma mengambil 20.000 dari salesnya itu ya, 20.000. Sedangkan 30.000-nya Anda bisa belikan produk pendukung yang mendukung produk utama. Misalkan contohnya apa ya, karena kita menjual produk kesehatan, produk herbal, kita bonuskan misalkan alat pijat. Masih nyambung nggak kira-kira? Relevan nggak dengan produk yang kita jual? Relevan. Harganya berapa? Kita cari, taruhlah misalkan harganya 20.000, 25.000, atau misalkan Anda punya kelas karena Anda seorang praktisi herbal, praktisi kesehatan, Anda mungkin taruhlah masukkan bonus sendiri di kelas konsultasi Anda misalkan. Nah, itu nilai plus. Jadi keuntungan-keuntungan itu tidak murni Anda ambil sendiri. Paham ya kira-kira? Jadi bonus-bonus yang Anda tawarkan di kelas-kelas pribadi Anda, di kelas-kelas buatan Anda itu nilai plus di mata calon pembeli, di mata konsumen. Dengan cara-cara seperti ini, Anda selain mendapatkan reward, mendapatkan plus komisi, Anda juga memiliki target buyer sendiri. Anda bisa mengumpulkan prospek sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, prospek ini tidak serta-merta nanti jangan berpikiran, prospek saya nanti diambil owner, database saya nanti dicolong sama pemilik perusahaan ini. Perusahaan A, perusahaan Anabawi Store, nanti database saya diambil, nanti di broadcast. Tidak, kita tidak bermain seperti itu. Teman-teman perlu ketahui bahwa Anabawi Store ini kita benar-benar bermain profesional. Artinya database Anda adalah murni database Anda sendiri, sedangkan database kita adalah murni database kita sendiri. Jadi tidak ada namanya cross database, lintas database. Jadi mungkin karena sudah merasa punya pembeli,
dari reseller, dari agen, karena datanya kita punya, tidak seperti itu. Kalaupun terjadi seperti itu, Anda boleh tegur kita. Ya, loh ini data saya kenapa kamu broadcast, kenapa kamu promosikan? Tidak, kita berusaha bermain profesional, bermain bijak, karena itu aturan main yang tidak tertulis di dalam dunia usaha. Kalau kita mencuri database orang lain, bermain tidak elegan, justru kita akan mematikan bisnis kita sendiri, gitu ya, paham? Makanya saya sarankan kepada teman-teman ketika bergabung di dalam suatu grup, jangan sampai mengambil database punya orang lain, karena itu dibangun dengan susah payah. Jadi terserah apapun yang bisa menunjang bisnis Anda, segera lakukan. Harus kreatif. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi melakukan apa yang sekira-kiranya harus dilakukan. Yang kira-kira orang lain tidak bisa dilakukan, Anda lakukan sekreatif mungkin dengan kemampuan maksimal Anda yang Anda miliki sekarang. Keluarkan semua sumber daya yang Anda punya. Misalkan kue pukis kira-kira yang biasa-biasa gitu, bisa nggak pukisnya dibikin beda? Bisa aja, mungkin toppingnya, mungkin ukurannya, dari tekstur kekenyalan bahannya, mulai dari kelembutannya, kemudian harumnya, wanginya, mungkin dari packagingnya, dari box yang Anda jual itu memberi hasil yang berbeda. Jadi semua ini kreatif itu sangat penting, out of the box-nya itu sangat penting, gitu ya. Seperti yang sudah saya contohkan di studi kasus di awal. Kalau misalkan masih belum paham, bisa disimak materi yang ini sangat penting buat penanaman pada diri Anda sebagai mental pemenang. Oke, pada slide yang terakhir ini saya akan jelaskan. Setiap orang itu punya kesulitan. Siapapun juga, entah itu rakyat biasa, entah itu camat, Pak Kapolsek, komandan-komandan, ataupun bupati, ataupun presiden, ataupun anggota dewan, anggota DPR, siapapun itu juga selama masih hidup di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari kesulitan, tidak akan pernah terlepas dari masalah. Pasti punya masalahnya sendiri-sendiri, gitu ya. Jangan bilang, saya hidup punya banyak masalah, saya mau mati aja. Jangan kira Anda mati pun tidak ada masalah. Mati pun kalaupun Anda salah akan banyak masalah di situ, paham ya? Bukan agama yang beragama Muslim pasti paham. Ketika di kuburan pun itu juga ada siksa kubur namanya. Jadi jangan anggap ketika Anda mati itu lepas dari semua masalah. Jadi si A, si B, si C, si D, siapapun itu juga pasti punya masalah. Kita lepas dari masalah satu, kedepannya kita akan berhadapan dengan masalah. Jadi Anda tidak bisa menghindar dari masalah itu. Anda bisa saja lepas dari masalah sekarang, menghindar ibaratnya, lari, kabur dari masalah ini. Kedepannya Anda akan menghadapi masalah, paham ya? Jadi Anda nggak bisa menghindari dari masalah ke masalah yang lainnya. Pasti itu, entah itu masalah ringan, masalah yang berat, kita harus hadapin aja dengan sikap mental juara. Jadi ketika Anda punya masalah, jangan merasa Anda memiliki masalah yang berat misalkan. Jikapun Anda memiliki masalah, jangan kemudian ngumbar masalah Anda sendiri, cerita ke A, cerita ke B, cerita ke sana ke sini, bukannya dapat solusi, justru malah mendapatkan lebih banyak masalah. Nggak perlu Anda ngomong cerita ke sana kemari masalah Anda sendiri. Cukup Anda atasin sendiri. Cukup Anda berkeluh kesah cerita Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di salat tahajud kita di malam hari, kita misalkan kesulitan keuangan, lagi terpuruk, banyak masalah, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala sebelum subuh, waktu-waktu terkabulnya doa, kita nangis senangis-nangisnya kalau perlu. Apa yang kita minta insya Allah akan mudah diwujudkan. Jadi coba atasi sendiri Anda ini, masing-masing kita punya masalah. Yang bisa mengatasi masalah itu bukan orang lain, tapi kita sendiri, gitu ya. Maka yang bisa mengatasi masalahnya dan gak mau pernah kalah dengan masalahnya itu, dengan kondisinya itu, maka dialah yang menang. Maka dialah yang akan jadi mental juara. Jadilah orang yang memiliki mental juara, karena mereka yang akan menang. Gimana siap menang? Setiap orang dilahirkan itu sudah memiliki mental juara. Kenapa? Karena sesungguhnya dia lahir itu sudah punya mental juara, mental pemenang, juara ya. Nggak percaya Anda lahir dunia ini, Anda patut bersyukur sebenarnya sebagai pemenang. Jauh sebelum Anda dilahirkan, Anda itu sudah berlomba-lomba ya. Mungkin ratusan ribu atau jutaan sel sperma lain itu berlomba-lomba untuk merebutkan satu sel telur. Bayangkan aja. Kalau tidak percaya silakan Anda tanyakan ke ahli kedokteran, ahli medis. Coba, benar nggak nih pernyataan saya? Kita udah berlomba-lomba dari sekian jutaan sel sperma, berlomba-lomba untuk merebutkan satu sel telur saja. Bayangkan, dari saingan kita, kompetitor kita, ratusan ribu atau mungkin jutaan sel itu,
Anda lari, Anda berenang, Anda berkejar, Anda merangkak, sikut-sikutan, pukul-pukulan mungkin ya. Bisa kita bayangkan seperti itu gambarannya mudahnya. Macam-macam selain sebagainya sampai akhirnya Anda berhasil bertemu dengan sel telur ya di rahim ibu kita. Ketika sampai sel telur membuahi sel telur, maka jadilah Anda, dan Anda akhirnya lahir ke dunia. Saat lahir itu maka sebagai pemenang, jadi masing-masing kita sebenarnya juara. Perlu diingat itu, sebenarnya kita ini sudah mempunyai mental juara sejak lahir. Berlomba-lomba jauh sebelum kita lahir. Ngalamin masalah enggak? Sebelumnya banyak masalah. Jadi dari sebelum kita jadi manusia pun sudah banyak masalah. Jadi jangan anggap masalah ini Anda masalah berat. Masih banyak di luar sana masalah-masalah yang lebih berat dari kita. Ketika kita belum punya masalah, lihat di bawah kita, kata Rasulullah. Kalau misalkan kita lebih senang, kalau misalkan kita punya kesusahan, jangan lihat yang di atasnya kita, tapi lihat di bawah kita gitu. Banyak yang mungkin lebih kekurangan daripada kita, lebih susah daripada kita, tanpa kita ketahui siapapun itu orangnya. Karena banyak orang yang lebih susah daripada kita. Bahkan saya tahu sendiri kejadian ini, dia lebih susah dari saya, tapi kelihatannya biasa-biasa aja. Karena apa? Karena dia tidak pernah mengeluh. Ternyata dia lebih berat dan lebih susah daripada keadaan yang saya alami. Alhamdulillah, ternyata dengan adanya sifat mental juara ini, kita terlihat terhormat di depan siapapun itu juga. Karena Allah sendiri sudah mengajarkan sifat iffah, sifat cukup tanpa harus mengeluh ke sana kemari, gitu ya. Jadi Anda kurangin mengeluhnya, kurangin mudah menyerahnya. Jadi Anda yang sudah lahir sebagai mental juara, mental pemenang, maka saatnya Anda tunjukkan bahwa Anda juga memiliki mental pemenang mulai saat ini, mulai hari ini, mulai setelah mendengarkan materi ini, mulai 1 tahun lagi ke depannya. Anda pertahankan mental juara ini, Anda pertahankan mental pemenang ini sampai kapanpun, sampai ajal menjemput kita, sampai akhir hidup Anda. Anda adalah pemenang, gitu ya. Camkan, masukkan ke dalam hati dan pikirkan, sehingga Anda tidak bisa dikalahkan oleh masalah apapun itu. Saya rasa cukup video kali ini, sharing-sharing hari ini. Kita akan ketemu di sharing berikutnya. Semoga Anda tetap sehat, jangan lupa bahagia, semoga rezekinya lancar, berkah, tetap semangat dan tetap jadi juara. Semoga video kali ini bisa menginspirasi dan membangkitkan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.